Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidini di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek acara ke-8. Jadi untuk acara kali ini membahas tentang bahasa pemrograman PHP dan untuk penugasannya dibagi menjadi 3, yaitu ada untuk latihan 8A, 8B, dan 8C. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengolah kodenya. Pada latihan pertama ini yang 8A, tujuannya yaitu untuk membuat web menggunakan sintaks dasar pada PHP yang dibarukan dengan HTML. Jadi di sini ada 7 file yang telah saya buat, terdiri dari PHP dan HTML. Untuk yang pertama, di sini fungsi untuk menampilkan angka pada web. Jadi di sini ada value untuk beberapa angka, namun ingin menampilkan beberapa angka saja dan ada pengecualian untuk tidak menampilkan 2 angka yaitu 4 dan 5, sedangkan semua angka yang lainnya ingin ditampilkan menggunakan fungsi for each dan if. Jadi di sini fungsi untuk pengecualiannya. Untuk kode selanjutnya, ini kode untuk menampilkan kolom nama dan umur. Jadi pada web nanti akan memasukkan nama dan umur, dan kemudian akan masuk ke halaman web yang berisi dialog. Untuk dialognya ada di dalam file welcome.php di sini. Jadi untuk setelah kita menginput nama dan umur akan muncul dialog selamat datang. Lalu untuk umur Anda sekian tahun, tergantung pada value yang kita masukkan. Selanjutnya, sini adalah form untuk membuat tabel. Ini form untuk menampilkan link tautan di dalam web. Untuk link ini apabila diklik nanti pada web akan menuju ke kode yang saya masukkan pada file parse.php ini. Lalu ini hanya sintaks sederhana untuk menampilkan dialog. Untuk latihan yang kedua, untuk penugasan kedua dan ketiga ini saling berhubungan. Jadi tujuannya yaitu untuk membuat web menggunakan sintaks PHP yang berfungsi untuk mengakses data pada basis data MySQL dan menampilkannya pada halaman web. Untuk kode di sini, kita perlu memasukkan server name, username, password, dan db name. Sebelum menyusun kode ini, kita perlu membuat basis data tabel dulu di localhost mypsadmin. Lalu untuk penamaannya dan lain-lain ini disesuaikan dengan yang kita buat di localhost. Untuk tabel apa saja dan kolom apa saja yang saya masukkan nanti bisa ditampilkan pada web nanti saja. Lalu untuk latihan yang C, di sini ada untuk inputnya. Jadi pada web nanti akan muncul beberapa kolom untuk menginput nama kecamatan, besar longitud dan latitud, luas, dan jumlah penduduk. Setelah menginputkan data nanti, otomatis akan masuk ke dalam tabel pada pelatihan yang kedua ini. Langsung saja masuk ke dalam web. Jadi localhost webnya saya beri nama acara 8. Nah, di sini ada
ABC untuk pelatihannya. Untuk angka tadi, untuk memasukkan nama dan umur, untuk menampilkan tabel, ini berisi link tautan, nah akan terhubung ke form yang lainnya lagi. Ini hanya untuk memunculkan dialog, dan untuk first dan welcome tadi form lanjutan. Selanjutnya untuk penugasan kedua yaitu memunculkan tabel. Untuk membuat tabelnya melalui Microsoft PSP Admin. Selanjutnya untuk latihan ketiga, di sini kita menginputkan nama kecamatan, menginputkan data dulu. Untuk bagian kecamatan, di sini tipe datanya teks, untuk longitude dan latitude serta luas, datanya double atau float. Untuk jumlah penduduk bisa menggunakan tipe data integer. Untuk pengaturan tipe datanya dibuat pada saat membuat tabel di MyPHP. Untuk submit, maka akan muncul dialog new record create successfully. Lalu untuk hasil inputnya tadi akan masuk ke dalam tabel di sini. Di sini adalah data yang baru saja saya inputkan. Oke, jadi untuk bahasa pemrograman PHP ini adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor sebagai bahasa pemrograman yang pemrosesannya itu dilakukan di dalam server web yang dapat diisi oleh teks, tag, HTML, dan script. Jadi untuk keunggulan dari PHP di sini, basis komunitasnya besar dan mudah dipelajari, lalu bisa diunduh atau digunakan secara bebas, dan dalam penerapannya sering dipadukan dengan database MySQL. Untuk pembuatan web dan sintaks PHP serta HTML ini dilakukan dengan menambahkan tag HTML di dalam sintaks PHP atau sebaliknya. Lalu untuk hasilnya dapat dijalankan melalui web localhost. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.